She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ardi CS, yang mana selama ini saya udah lama sih nggak upload video tentang servis, tentang tutorial ataupun ilmu-ilmu elektronik. Jadi ini video saya update selanjutnya. Jadi saya sini mungkin belum membuat video servis lagi. Jadi saya sini mereview suatu perangkat fiber. Jadi sambil mempresentasikan bagaimana cara pemakaiannya atau penggunaannya. Yang sekarang kan lagi musim koneksi internet tuh pakai media converter seperti ini. Kita lihat konverternya ini jenis ATB, dia ATB ini yang 1000 Mbps ya, atau 1G. Jadi ini jenisnya tuh ada macam-macam, nanti saya tunjukkan jenis-jenisnya. Kalau yang ini dia berfungsinya point to point, koneksi kita bisa IP statik kah, atau PPOE kah, atau VLAN kah, itu tergantung penerapan pada jaringan kita sendiri. Jadi yang saya mau bahas kali ini, bagaimana sih cara kerja perangkat ini atau konverter ini. Konverter ini bekerja itu hanya mentransmisikan data tergantung kebutuhan kita. Dia di sini ada jenisnya, ada jenis A dan B. Kita tengok untuk yang B-nya, kita tengok untuk ini yang A ya. Ini ATB-nya yang A. Jadi ini kita tengok yang B. Ini jenis ATB-nya. Nanti ada yang berjenis switch hybrid converter juga. Nah, ini tipe yang B. Jadi di sini keterangannya bahwa bisa mencapai 25 km. Ini 25 km. Jadi cara kerjanya ini jangan kita bingung. Di sini ada fiber, di sini ada port RJ45. Masing-masing itu punya fungsi sebenarnya sama saja, bukan ini harusnya input atau ini output, tidak. Kalau kita input di sini internet di RJ45-nya, maka dia akan merubah dari LAN ini atau koneksi dari port LAN ini menjadi ke FO, ke fiber. Jadi kita hubungkan dengan fiber. Jadi dengan fiber seperti ini, fibernya pakai konektor SC ya, seperti kabel-kabel fiber Telkom. Jadi ini saya buat pakai apa nih? Pakai splitter 1:2, cuman nggak bisa satu kita input, dua kita keluarkan, nggak bisa. Ini hanya untuk kita bisa pakai satu saja nih, untuk koneksinya salah satunya aja. Jadi begitu kita input di sini koneksi jaringan melalui kabelan, maka dia akan mentransmisikan datanya melalui FO sini. Nanti kita hubungkan ke FO ya, kalau yang ininya A jumpa ke B, baik sebaliknya juga. Kalau dia B jumpa ke A, kalau A jumpa ke A dia nggak mau, dia harus jumpa berlawanan A B. Jadi ini masuk ke sini salah satunya. Ini kabel jangan salah apa ya, ini kabel salah satu aja, walaupun ini bukan bisa keluar dua, satu lagi nggak bisa, harus point to point saja. Jadi nanti dari LAN ini tadi, LAN ini
kita input jaringan, maka di sana di transmisi ini sekian berapa kilo nanti, atau di port LAN HTB yang satu lagi dia akan keluarkan internet dari LAN lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita input koneksi jaringannya melalui FO, nanti ada komputer satu lagi dari FO dia ngantarkan, jadi masuk ke sini internetnya, maka di LAN akan keluar koneksi jaringannya. Begitu juga sebaliknya tadi. Jadi mana yang kita input sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita melalui transmisi fiber, maka keluarnya ke LAN. Kalau kita mau ubah dari LAN ke fiber, maka keluarnya di fibernya nanti. Fiber langsung ubah lagi ke LAN gitu. Jadi ini jenis-jenisnya ada masing-masing sih, kecepatannya ada yang gigabit, ada yang 100 Mbps, tergantung kita. Jadi begitu penerapannya. Nanti kita coba koneksikan ini. Tapi saya akan dulu jenis-jenis alatnya dulu supaya tahu model-modelnya gimana kan. Ini satu. Ini berbentuk Ethernet switch converter. Ethernet switch converter fungsinya sama saja. Sini malah kelebihannya nanti dia punya port RJ45, port LAN. Ini ada 3, terus ada konektor fibernya ada 2. Jadi kalau kita input di sini 1, jadi sini bisa langsung ke sini ke yang A, ke HTB yang A, nanti keluar internetnya lagi. Ini yang B-nya, yang B keluar ke A. Jadi bisa menyalurkan lagi dengan sumbernya dari RJ45 ini. Jadi yang 2 lagi untuk apa? 2 lagi ini switch, ini switch fungsinya ini. Jadi kita input sini dia akan keluarkan internet juga. Bisa juga kita hubungkan ke HTB yang lainnya, nanti oper lagi ke sana, dihubungkan satu lagi, dioper lagi. Jadi begitulah fungsinya. Jadi semuanya ini pakai voltase 5 volt, 2 ampere. Sebenarnya ini bagus juga sih. Kalau kita pasang di di luar di outdoor pakai box, jadi sumbernya dari power bank, tapi ya harus power bank yang besar, atau kita modif jadi pakai panel surya, dia akan hidup. Jadi kita sesuaikan backup dia bisa tahan berapa lama, atau kita pakai kabel FO, kabel yang kayak Telkom itu, yang 1 core tapi 3 seling, 1 core 3 seling. Jadi seling satunya itu kita ikat ke tiang, 2 selingnya lagi kita bawakan power DC. Kita kasih aja 32 volt, nanti di sini udah sampai ke box ini kita letak, kita turunkan pakai step down yang bisa turunkan sampai 5 volt. Jadi dia bisa di-backup. Ini jadi satunya lagi. Fungsinya sama. Cara kerja mana aja kita input, dia akan keluar sebaliknya. Input di FO-nya di LAN juga ada jaringan, input di LAN-nya di port FO-nya juga ada jaringannya, bisa internet. Satu itu jenisnya. Kedua ada yang ini jenis pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Ini sama. Seperti ini yang A. Ini 1 port FO, keluarnya 4 RJ45 konektornya, port RJ45. Jadi kayak di sini ya, kita punya switch ini. Jadi kita input ada di sini internetnya, maka nanti yang A ini kan yang ini komputer A ya, berarti yang B kita hubungkan pakai fiber FO, misalnya seperti ini. Kita cabut. Ini saya karena kabel FO yang satu kabel aja nggak itu lagi terpakai semua, jadi saya pakai yang ini ya, pakai 1:2, tapi satu kabel FO nya aja saya pakai. Misalnya ini yang A yang kita pakai, yang A kita pakai masuk ke sini. Ini saya teskan langsung internetnya ya. Jadi pendek kabel.
yang A masuk ke sini, misalnya kita menghubungkan pakai FO, jadi langsung masuk ke yang B, masuk ke FO nya. Oke, jadi nanti yang B ini saya hubungkan ke laptop, yang ini saya kasih koneksi jaringan. Dia otomatis itu kalau kita inputkan di HCP atau VLAN atau PPOE nanti akan otomatis, tinggal kita set aja ke kliennya apa metode yang kita pakai, statik kah, dinamik kah, atau VLAN kah, atau di PPOE. Ini saya udah ada kabel yang ada internetnya. Ini sekarang saya pasang di port ini, LG45 yang tadi. Jadi ini saya turunkan dulu ya biar nampak. Jadi ini kartu berinternetnya. Jadi ini expo-nya, dia masuk ke ini A, masuk ke B. Jadi kita kasih power dulu ya, kita kasih apinya dulu supaya dia hidup. Kalau enggak ya enggak hidup. Jadi ini adaptornya kita pasangkan. Terus satu lagi, input sini. Nah, hidup. Ini tinggal yang ke kliennya. Ini ibaratnya kan jaraknya kita bikin jarak jauh lah. Jika untuk percobaan kita pindah. Nah, ini sudah hidup. Dia kalau kabel FO nggak terpasang, nggak nyambung, contoh kita cabut dulu. Nah, ini. Jadi hanya satu lampu, hanya satu di sini yang terkoneksi. Ini kode 2, ini karena ada input dari LAN-nya. Jadi yang kalau dari ininya hanya hidup satu. Nah, jadi kita coba, kita masukkan ke sini nya. Setelah itu kabelan satu kita tes melalui komputer atau laptop. Apakah terkoneksi? Ini hubungan ke sini, berarti keluarannya kan telat. Saya coba dulu, nanti saya tunjukkan di videonya. Bentar, cari tes laptopnya dulu di sana, tes laptop. Oke. Ini kontrasnya tadi agak tinggi, tapi turunkan aja sih. Oke. Jadi kita tes.
Oke, kita lihat sebentar. Saya tunjukkan. Hmm, ada. Kelihatan nggak ya? Oke, begini saja. Nah, ini jadi dari FO ini, dari FO ini langsung ke laptop, ke laptop. Jadi di sini kita nonaktifkan dulu wirelessnya. Kita cek dulu, ini belum terkoneksi, mungkin ada IP-nya di laptopnya. Coba kita cek. Ya, karena ada IP-nya. Jadi koneksinya ini tandanya sudah internet akses. Kelihatan nggak ya? Mana dia? Nih. Udah internet akses. Jadi coba kita internetan. Ya kan? Sudah terhubung. Jadi seperti itu koneksinya. Jadi ini sudah terhubung tadi ya. Ini itu cara penggunaannya. Jadi kalau misalnya kita input dari sininya, internetnya kita mau dari FO gitu kan. Ini, internetnya misalnya kan kita mau input dari FO di B, di A akan keluar internet juga, di port RJ45 ini akan keluar juga koneksi internet. Tinggal kita aja menyesuaikan kebutuhan kita untuk topologi kita bagaimana. Baik juga di sini. Ini kalau misalnya saya ganti gitu kan, ini kita cabut lah yang ininya, ini biar nampak. Yang ini yang A berarti kan. Ini kita cabut, kita ganti dengan yang FO 1 port ke 4 port, sama aja, cuman hanya kita dapat keuntungan port RJ45 nya banyak. Jadi kita bisa pasangkan di klien 4 klien. Jadi di sini kita coba lagi. Oke, jadi tinggal colok di sini aja. Nah, kita hidupkan. Sudah hidup, kita tunggu koneksi internetnya. Di sini sudah terbaca bahwa ada lampu power dan efeknya. Jadi kita tengok di laptop itu sudah terhubung internet. Ini yang kayak mana caranya? Jadi ini kita tes lagi. Ini sana saya bikin nih di HCP ya. Jadi kita buka YouTube. Kemudian kita buka YouTube. Ini kayaknya di bandwidth atau kayak mana? Kok lama? Sudah terbuka ini. Kayaknya ada masalah jaringan ini, lambat dia nantinya menolak. Jadi internetnya
juga down kayaknya, memang down. Jadi dia sudah terhubung. Jadi itu saja yang saya beritahukan untuk fungsi-fungsi alat echo ini. Cara kerja gitu aja. Jangan kita bingung antara port ini dan port mana, itu sama aja. Jadi tergantung input internet kita itu dari mana. Nah, kalau saran saya sih pakai yang kayak gini dulunya di awalnya di server kita, atau yang pakai yang keluarannya itu di sininya F-nya ada 6, terus RJ45 nya ada 2, konektor ini LAN-nya ada 2, jadi kita bisa mencabangkan banyak ke pelanggan. Kalau ini pun juga bisa sih, nanti kita tinggal taruh di box yang kayak gini, yang 1 ke 4 atau 1 ke 8, atau nanti dari sini kita masukkan ke ATB lagi, sambung lagi, jadi estafet itu bisa. Besok, jadi ini videonya sampai di sini dulu. Jadi besok saya akan buat video lainnya, atau bisa request ke depannya mau bikin video yang kayak mana, atau dengan koneksi OLT pakai Gonu, atau mau video setting-setting apa, mikrotik ataupun servis, tinggal kasih tahu aja. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu, ada kesempatan, saya akan buatkan. Nah, ini pun udah lama nggak aktif karena fokus ke jaringan juga sih. Nanti saya sharing-sharing macam mana membuat backup listrik, membuat POT ataupun selainnya, apa yang lain-lainnya. Jadi sekian dan terima kasih, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.